Karena itu saudara-saudara, kita harus yakinkan rakyat, berilah kepercayaan kepada Partai Gerindra. Berilah kepercayaan kepada Prabowo Subianto yang sudah dirintis oleh Pak Joko Widodo. Kita teruskan, kita tingkatkan, kita bangun Indonesia untuk semakmur-makmurnya demi rakyat Indonesia. Ya, jumpa lagi di konten saya. Kemarin Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berjanji bakal meneruskan apa yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Tapi dengan catatan kalau dirinya ini bisa mendapatkan kepercayaan dari rakyat Indonesia untuk menjadi presiden. Ya, hal itulah yang disampaikan secara langsung oleh Prabowo Subianto di hadapan para simpatisan kader Partai Gerindra beberapa hari yang lalu. Dan dalam acara tersebut, Prabowo ini ternyata juga menyinggung soal pengolahan sumber daya alam di Indonesia. Jadi menurutnya ya, apabila bahan baku dari sumber daya alam Indonesia itu diolah sendiri, maka nilai jualnya itu akan bisa bertambah. Ya, memang statement itu normatif sih kalau menurut saya. Dan itulah program yang sedang dikerjakan oleh Presiden Jokowi saat ini, yaitu melakukan kebijakan hilirisasi. Dan kalau bicara soal hilirisasi, maka tentu ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Coba bayangkan saja ya, bagaimana reaksi pihak Uni Eropa ketika Jokowi ini menerapkan kebijakan terkait pelarangan ekspor biji nikel. Ya, pihak Uni Eropa ini pun menolak dan ngamuk-ngamuk karena kebijakan yang diberlakukan oleh Presiden Jokowi tersebut. Bahkan Indonesia ini sampai digugat di pengadilan internasional oleh pihak Uni Eropa. Coba bayangkan saja, dan tahu tidak apa reaksi Presiden Jokowi ketika digugat oleh pihak Uni Eropa tersebut. Ya, sedikit pun ya Jokowi ini tidak pernah gentar ataupun mundur untuk berhadapan atau menghadapi gugatan dari pihak Uni Eropa. Bahkan ketika Indonesia dinyatakan kalah di WTO, beliau ini malah meminta agar para menterinya untuk terus maju dan jangan pernah takut. Luar biasa sekali kan. Coba bayangkan saja, siapa yang menyangka bahwa ternyata nyali Presiden Jokowi begitu besar menghadapi penjajahan modern dari pihak asing. Padahal beliau dulunya ini sering kali dikatain pelongo-pelongo, capres boneka, petugas partai, antek asing, dan lain-lain. Dan saya masih ingat betul. Dan sekarang faktanya apa? Faktanya semua tudingan itu pun tidak pernah terbukti sama sekali. Dan bahkan saya masih ingat betul, dan mungkin teman-teman yang menonton konten saya ini juga masih ingat bagaimana ketika Presiden Jokowi ini berusaha untuk melakukan divestasi saham PT Freeport. Justru saat itu ya, Prabowo ini meminta agar Indonesia menghormati pihak Amerika. Lah ini gimana coba? Coba bayangkan saja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, benarkah Prabowo ini mampu untuk meneruskan kebijakan yang telah dirintis oleh Presiden Jokowi? Jujur saja ya, kalau saya pribadi masih belum yakin Prabowo dapat meneruskan program-program yang telah dirintis oleh Presiden Jokowi selama ini. Dan kalau dilihat berdasarkan dari rekam jejaknya, maka setidaknya ada beberapa penilaian mengapa Prabowo ini tidak layak dan bahkan tidak meyakinkan untuk bisa membawa bangsa ini maju dan bersaing dengan negara-negara lainnya. Nah, alasan yang pertama adalah kita tahu bahwa Prabowo ini sangat dekat dengan keluarga Cendana atau Soeharto. Dan dia juga adalah anak dari Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, banyak yang menilai ya bahwa dua sosok itulah yang punya peran besar atas masuknya pihak asing secara besar-besaran di Indonesia. Ya, sepertinya publik akan mudah menilai, andaikan Prabowo ini menjadi presiden, dia tidak mungkin berani berseberangan dengan legasi yang sudah diturunkan oleh ayah dan mertuanya saat itu. Bahkan nama Sumitro juga pernah masuk dalam daftar susunan kabinet dan sekaligus yang memprakarsai pemberontak pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Coba bayangkan saja. Nah, kemudian yang kedua adalah kita juga tahu bahwa aset Cendana yang banyak disita zaman pemerintahan Presiden Jokowi. Hal inilah yang memunculkan keyakinan publik kalau Prabowo itu sulit untuk bisa lepas dan bersih dari beban masa lalu. Jadi bayangkan saja, kalau dia jadi presiden, apakah aset keluarga Cendana ini masih konsisten akan ditagih?
Dan yang menjadi kekhawatiran publik adalah apakah aset negara yang sudah diambil alih negara di era pemerintahan Jokowi ini tidak akan dikembalikan lagi kepada keluarga cendana. Kan itu pertanyaannya, benar gak? Nah, kemudian yang ketiga adalah Prabowo ini dinilai memiliki beban sejarah sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kejahatan HAM masa lalu. Ya, fakta sejarah terkait dengan kejahatan HAM masa lalu ini memang tidak bisa dilupakan begitu saja. Karena apa? Karena ada banyak sekali anak bangsa ini yang menjadi korbannya. Mereka ini kehilangan nyawa dan sampai saat ini ada yang belum ditemukan jenazahnya. Dan saya kira Prabowo ini tidak akan pernah bisa mengelak ketika saksi-saksi sejarah tersebut speak up mengenai kejahatan HAM masa lalu. Ya, bisa dibilang masih banyak sekali saksi sejarah yang memegang kartu as Prabowo Subianto. Ngeri sekali kan? Dan menurut saya ya, rekam jejak inilah yang akan menjadi batu sandungan bagi seorang Prabowo Subianto di 2024 nanti. Nah, kemudian yang keempat, mungkin sudah banyak yang tahu juga bahwa watak dan karakter Prabowo ini terkenal temperamen, meledak-ledak, dan kurang bisa mengontrol diri. Ya, mungkin saat ini Prabowo ini sedang berusaha keras memperlihatkan sikap yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Tapi perlu dicatat juga bahwa yang namanya watak dan karakter akan selalu melekat selamanya dan itu sulit untuk bisa dirubah. Nah, kemudian yang kelima adalah yaitu terkait dengan pengalaman Prabowo Subianto dalam memimpin pemerintahan daerah yang dinilai masih belum teruji. Ini yang sangat penting kalau menurut saya. Ya, gimana pun dalam hal teknis, seorang pemimpin itu harus teruji. Misalnya dalam hal memberikan solusi dan terobosan saat negara dalam keadaan krisis atau situasi genting. Dan harus diakui dalam hal ini pengalaman Prabowo masih sangat-sangat minim atau kurang sekali. Bahkan Prabowo juga pernah dipecat dari satuan TNI. Coba bayangkan saja. Ya, bisa dibilang hampir samalah dengan Anies Baswedan yang dulunya juga pernah dipecat dari jabatan sebagai menteri. Jadi apabila kemampuan Prabowo di birokrasi belum teruji, tentu akan sangat berbahaya sekali jika diberikan amanah untuk mengurus negara sebesar Indonesia. Bayangkan saja, dia belum pernah mengurus soal inflasi, defisit, bahkan saat situasi negara dalam keadaan krisis pun, keputusan penting apa yang harus diambil dia ini belum punya pengalaman sama sekali. Jadi bayangkan saja apa tidak berbahaya jika semua itu harus kita serahkan kepada orang yang baru pertama kali mengurusi soal birokrasi pemerintahan. Dan kalaupun ada yang mengklaim bahwa Prabowo adalah seorang nasionalis dan patriotik sejati, menurut saya itu hanya sebatas opini saja. Apalagi jika melihat proyek food estate misalnya, yang disebut-sebut telah gagal digarap oleh Prabowo Subianto. Bayangkan saja, baru disuruh Presiden Jokowi ngurusin soal singkong saja, itu pun gagal. Terus gimana coba mau mengurusin soal negara? Ya, menurut saya ini jelas sangat berbahaya lah. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah kita semua juga tahu bahwa usia dan fisik Prabowo ini sudah tidak produktif lagi untuk bisa bekerja secara konsisten dan cepat. Ya, Presiden Jokowi meskipun sering dikatain krempeng ya, namun beliau ini terkenal memiliki fisik yang sangat kuat. Bayangkan saja ya, dalam satu hari saja, beliau ini bisa berkunjung ke 2 atau bahkan 3 lokasi yang berbeda. Coba bayangkan, lah ini kan luar biasa sekali. Dan jika itu yang harus dilakukan oleh Prabowo, maka tentu dia akan sulit untuk mengikuti ritme yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama ini. Ya, sekarang coba perhatikan sajalah, untuk jalan kaki pun sepertinya Prabowo ini sudah terlihat begitu berat. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa usia Prabowo yang sudah 70 tahun lebih itu tentu akan mempengaruhi kondisi fisiknya. Dan sekali lagi, ini bukan soal fisik saja, namun yang lebih penting lagi adalah soal pengalaman dan rekam jejak. Ya, perlu dicatat bahwa untuk menjadi seorang presiden tidak dibutuhkan capres yang baru magang atau baru pertama kali menjalankan sistem pemerintahan. Karena apa ya? Karena terlalu besar pertaruhannya bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan akhirnya apa? Jika kita memang benar-benar mencintai bangsa dan negara ini, maka kita jugalah yang harus menjaga dan merawatnya sampai akhir hayat menanti. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah.
Ya, saya Yusuf Muhammad, terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI.